langsung kenal HP. Terus habis itu akses informasinya juga banyak sekali yang lewat HP gitu. Saya ingin memberikan gambaran tentang apa yang terjadi pada situasi sebelumnya. Sebelum era kalian, sebelum era digital, itu yang terjadi adalah ketika misalnya saya membaca koran gitu ya, membaca koran cetak. Terus saya membaca tulisan seorang tokoh gitu ya. Itu ketika saya membaca itu rasanya nggak kenal ya, kayak nggak kenal, kayak semacam ya kayak kita nonton artis yang nggak gas kita gitu ya, nggak akan ngereken kita. Tapi sekarang istilahnya apa ya? Saya nggak tahu istilah yang lebih mudah. Produsen informasi dengan konsumen informasi, jadi katakanlah yang membuat konten atau konten kreator dengan yang membaca konten, itu hubungannya bisa jauh lebih interaktif, dekat satu sama lain gitu ya. Kenapa? Karena bisa saling colek-colekan gitu. Akhirnya apa? Orang itu kehilangan sekat-sekat yang sekat-sekat rasa pekewuh gitu ya. Kalau dulu itu sama orang yang nggak dikenal tuh kayak pekewuh. Tapi sekarang karena setiap saat orang bermedsos, orang komentar dengan sangat mudah gitu. Orang komentar dengan sangat mudah, memuji mudah, tapi juga membuli juga mudah. Nah, ini akhirnya membentuk cara kita berkomunikasi satu sama lain. Kita gampang sekali juga percaya dengan orang lain, dan orang lain itu belum tentu orang juga loh ya, bisa katakanlah akun-akun nggak jelas gitu. Kita gampang sekali menerima informasi dari pihak lain tanpa kita meng-cross-check, tanpa kita merenungkan, dan seterusnya. Biar teman-teman lebih melek ya, saya ceritakan satu kasus, satu cerita kecil yang membuat temannya teman saya itu kasihan. Jadi suatu kali dia bermain medsos, ya kan, laki-laki seusia di bawah saya gitu ya. Mungkin waktu itu ya masih usia-usia 20-an awal gitu. Terus dia itu gini adik-adik, dia itu bermain medsos terus tiba-tiba ada yang japri, ada yang kirim inbox itu. Yang kirim inbox itu apa? Cewek gitu. Nah, dia terus kemudian si gadis ini bilang, ngapain kamu apa lagi slow ya gitu, gampangnya gitu ya. Yuk chatting, yuk ngobrol yuk. Nah, terus dia itu nggak kenal loh ya, itu dia nggak kenal gitu. Terus katakanlah misalnya dia itu gadis yang cantik gitu kan. Terus dia mancing-mancing gitu. Yuk kita buka yuk video call yuk gitu. Terus ngajak video call keterusan dan seterusnya sampai akhirnya nyerempet-nyerempet ke soal-soal seksual. Ini soal kayak gini teman-teman harus paham karena usia teman-teman ini sekarang lagi matang-matangnya di situ, lagi apa ya mulai tumbuh, usia pubernya juga kencang-kencangnya, terutama yang laki-laki ya. Saya katakan yang laki-laki karena memang yang laki-laki memang secara hormonal memang lebih cepat gitu. Nah, akhirnya nyerempet-nyerempet kayak gitu, main video call gitu, terus si laki-laki ditantang buat buka baju, mohon maaf ya, sampai buka celana dan seterusnya. Udah keterusan gitulah gampangnya. Nah, si laki-laki hari itu cukup katakan sudah, ya besok ketemu lagi dan seterusnya. Besoknya apa? Si cewek tadi mengirim link YouTube ya. Terus dikatakan, aku punya link YouTube buat kamu loh, itu ya. Ternyata apa? Waktu si cowok tadi buka baju, buka celana, itu direkam ya, serem banget kan? Direkam, dimasukkan YouTube. Belum ada viewernya loh ya, tapi dimasukkan YouTube. Bersama link YouTube itu, si cewek itu menyertakan link teman-teman medsosnya si cowok. Aku juga tahu loh teman-temanmu ini loh jalurnya kayak gini, linknya ini. Mau nggak toh kamu ini YouTube-nya ini tak share ke mereka gitu. Wah, teman saya langsung panik. Jangan ngawur, jangan ngawur, jangan ngawur gitu kan. Wah, panik banget. Ya udah, kalau kamu nggak mau, kamu transfer duit aku ya gitu. Akhirnya temannya teman saya itu kena berapa? Sampai 23 juta. Untuk apa? Untuk menyelamatkan atau untuk menghapus YouTube-nya itu gitu ya. Nah, itu bayangkan yang terjadi semacam itu. Dan itu konon ketika saya ngobrol sama beberapa teman, ya ada juga dari pihak kepolisian, yang semacam itu, kasus semacam itu banyak sekali. Banyak sekali, dan tidak menutup kemungkinan di usia teman-teman. Bahkan di usia teman-teman itu gampang banget kepancingnya gitu ya.
nanti sampai ada yang minta duit ke orang tua, aduh serem sekali. Cuma yang lapor sedikit, kenapa? Malu dan bisa jadi malah justru menambah masalah kalau sampai lapor, menyertakan link YouTube dan seterusnya. Ini salah satu modus yang ternyata banyak sekali dan korbannya bukan cuma cowok, banyak cewek juga banyak ya. Ada satu daerah di Indonesia tidak usah saya sebut namanya gitu ya, yang gampangnya mereka sangat sangat juga apa ya, secara ekonomi mapan gitu ya. Secara umum mereka punya tabungan banyak gitu di masyarakat itu ya, masyarakat tertentu itu gitu. Terus mereka bisa mudah mengakses harta orang tua, nah mereka sangat gampang kena kasus yang semacam itu. Nah, kembali lagi, saya ingin menyampaikan ini ya, sekarang ini kita itu di zaman ketika orang itu sangat gampang dipancing. Kenapa dipancing gampang? Karena setiap saat yang mengelilingi kita, yang mengepung kita, yang katakanlah menjadi warna kehidupan kita setiap saat itu adalah budaya klik. Kita setiap saat dipancing buat ngeklik. Kenapa gitu ya? Anda tahu ya, saya nggak tahu adik-adik sekarang ini kalau SMA itu yang diakses berita apa ya. Kan saya nggak mungkin katakanlah menantang teman-teman apakah baca berita politik itu kayak terlalu berat ya. Mungkin YouTube ya, YouTube gitu kan. Apapun lah ya, pokoknya katakanlah informasi-informasi apapun. Itu selalu dibikin judulnya menarik ya, selalu dibikin judulnya sensasional. Katakanlah misalnya di YouTube gitu dicari-cari mana yang paling kontroversial dan mana yang paling memancing gitu. Dalam usia teman-teman, ini mohon maaf, saya bukan kenapa-kenapa, tapi dalam usia teman-teman, salah satu yang paling gampang dipancing itu adalah soal-soal yang menjurus kepada seksual gitu. Kenapa? Karena usia kalian lagi puber-pubernya. Saya cek ya Deddy Corbuzier misalnya kalau teman-teman ada yang nonton Deddy Corbuzier, saya juga nggak yakin apakah teman-teman nonton Deddy Corbuzier ya podcastnya itu. Salah satu yang ramai itu adalah ketika diskusi atau obrolan Deddy Corbuzier dengan Dinar Candy. Judulnya adalah apa? Mohon maaf sekali lagi, nggak pakai BH gitu judulnya. Wah itu yang ngeklik sampai 24 juta gitu. Contoh yang lain lagi marketplace, orang jualan apa di Shopee, di Tokopedia. Kadangkala jualannya kaos ya, t-shirt, tetapi mohon maaf sekali, modelnya hanya pakai celana dalam. Itu sekarang sangat sering terjadi dan masif sekali agar apa? Agar kita gampang sekali ngeklik gitu. Nah, karena setiap saat kita ngeklik, maka kebiasaan itu terus berjalan dan akhirnya apa? Anda harus paham bahwa ketika orang memancing ngeklik, itu artinya clickbait ya. Clickbait itu kalau di media-media ini ya, berita misalnya gitu ya, itu tujuannya adalah agar mereka mendapatkan statistik kunjungan yang tinggi. Statistik kunjungan yang tinggi itu akan dijual kepada industri, dan kepada industri itu nanti mereka akan menyodorkan iklan, dan iklan itu berarti uang buat mereka. Jadi ketika gampangnya ya, ketika teman-teman ngeklik dengan sangat gampang, kepancing dan mudah kepancing, itu sebenarnya kita sedang menyumbang uang kepada industri-industri itu. Bahkan ketika kita tidak harus membeli, misalnya nggak kayak marketplace ya, Anda ngeklik link berita yang katakanlah misalnya sensasional dan membuat marah dan sebagainya, Anda ngeklik dan nge-share itu saja sudah menyumbang uang buat mereka. Kita dapat apa? Kita dapat mungkin kekacauan, kita dapat masalah, mereka dapat uang. Ini Anda harus frame, ini Anda harus pahami dulu gitu ya. Next, waktu saya kayaknya tinggal 3 menit ini. Nah, ini juga teman-teman harus paham ya. Kalau Anda mengakses sumber-sumber berita misalnya yang tidak harus membayar, jangan dikira itu gratis ya. Itu gratis, kita mengaksesnya gratis. Tapi ketika apapun produk yang disajikan gratis, maka kita ini dagangannya. Dagangannya dalam bentuk apa? Dengan bentuk jempol kita gitu ya. Jempol kita itu klik-klik itu menjadi statistik untuk mereka dan mereka mendapatkan iklan dari situ dan iklan itu berarti uang untuk mereka. Itu gampangnya gitu ya. Nah, ketika ini terus berjalan setiap saat gitu ya, itu yang akan memancing sifat kita itu sehingga gampang banget dipancing, impulsif dan emosional. Next. Nah inilah yang kita hadapi. Masyarakat kita sekarang masyarakat yang serba kesusu, gerusa-gerusu, emosional dan agresif. Next. Nah ini, jadi ini yang kita hadapi sekarang. Masyarakat yang serba terburu-buru, stamina membaca turun, kita kalau membaca sesuatu itu sepotong-sepotong, kita kehilangan keutuhan ya. Terus habis itu katakanlah misalnya karena tidak ada sistem kontrol yang ketat untuk penyebaran informasi, katakanlah gini, teman-teman
mungkin tidak banyak yang tahu mana perbedaan kualifikasi antara berita yang berkualifikasi jurnalistik dengan berita apapun gitu ya. Kadangkala berita yang tersebar di grup WhatsApp langsung dianggap berita juga gitu. Informasi yang tersebar di medsos, di Instagram langsung dianggap sama-sama berita. Padahal yang namanya berita yang akurat itu harus punya kualifikasi jurnalistik. Minimal dilemparkan oleh lembaga berita yang punya kualifikasi jurnalistik. Itu teman-teman harus belajar pelan-pelan ya, waktunya memang sangat tidak cukup untuk kita deretkan sekarang, tapi Anda harus paham, yang namanya berita itu tidak sama. Tapi karena kita sangat gampang dipancing, setiap saat kita jadi mengira semuanya sama. Next, waktu saya tinggal berapa menit, Mas? Atau sudah habis? Tinggal 1 menit lagi, Bapak. Oke. Nah, sebelumnya. Ini saya ngomong ini aja. Setelah, nah ini ya. Jadi teman-teman, dalam industri klik tadi, industri jempol tadi, teman-teman harus hati-hati ya, terutama dalam hal-hal semacam ini. Ini data Mavindo, Mas Andika lebih paham ya. Ada ini ya, ada 3 besar hoax di Indonesia, yaitu agama, politik, dan kesehatan. Ini saya tambahin untuk memperjelas saja ya. Seks ini tambahan saya sendiri karena saya mengamati benar-benar ini masif sekali. Saya tidak yakin apakah teman-teman membaca banyak berita politik ya. Konon generasi Z itu sudah nggak terlalu peduli politik ya. Tapi katalah agama, Anda harus hati-hati juga dengan informasi terkait dengan agama. Seringkali ini juga mereka sedang berjualan jempol kita. Kesehatan ini apalagi di masa pandemi ini hati-hati banget ya. Yang Anda lakukan asal nge-share itu seringkali tidak cuma sekedar nge-share tetapi bisa membahayakan nyawa orang lain ya. Misalnya menyebarkan informasi yang keliru tentang COVID, tiba-tiba Anda sebar keliru, bisa membunuh orang loh, itu berbahaya sekali. Yang terakhir ini ya, ini yang tadi saya tekankan karena saya adaptasikan begitu mengetahui bahwa pesertanya kebanyakan pelajar yang sedang puber-pubernya. Jadi saya ambil poin ini saja, waktunya nggak cukup untuk lebih berpanjang-panjang. Hati-hati dengan pancingan-pancingan yang semacam ini, apalagi ada jejak digital yang sangat gampang di-track ya. Dan nanti ketika teman-teman SMA atau mungkin ada yang SMK gitu, terus Anda harus paham ya bahwa sekarang ini ketika nanti katakanlah teman mencari kerja setelah lepas SMK atau mungkin mau kuliah dulu dan seterusnya, penelusuran jejak digital itu akan sangat menentukan nasib teman-teman. Misalnya ada yang komen di Instagram artis cantik terus komennya mesum dan sebagainya, itu di capture, bisa jadi Anda tidak akan lolos wawancara kerja, lolos penerimaan kerja hanya gara-gara komentar semacam itu. Jadi nanti semakin berhati-hati, semakin mengontrol diri, tidak gampang kepancing jempol kita, dan kita terakhir banget, saran saya untuk melatih next. Nah, untuk melatih agar kita terus mematangkan diri, jangan lupa terus membaca. Kita kembalikanlah, Mbok ya, baca buku itu tetap kita kembalikan, termasuk kepada Bapak Ibu guru, bagaimanapun cara kita melatih sesuatu cara pandang yang lebih utuh, anak didik yang lebih analitis, lebih komprehensif dalam melihat masalah itu masih dalam aktivitas membaca buku. Gitu saja, mohon maaf terburu-buru sekali, waktunya sempit. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Dwiki. Oke, baiklah. Itu tadi tentunya terima kasih kepada Bapak Iqbal dari pemaparan tentang digital culture atau budaya digital yang ada pada masa kini, dan terima kasih untuk pemaparannya. Dan kita mungkin akan lanjut ke narsum yang kedua yang tadi sudah menyampaikan setengah dari materinya, tapi aku akan memberikan waktu 5 menit dan maksimal 10 menit ya Bapak ya. Tapi kalau misalnya 5 menit sudah selesai tidak apa-apa. Baiklah, aku akan mengundang kembali kepada Bapak Wahyudi tentunya tentang pilar literasi digital skill. Mari kami silakan. Oke, terima kasih. Mas Dwiki. Saya sampaikan inti dari cakap berdigital. Memang ada tahapan-tahapan agar kita ini cakap berdigital di lingkungan utamanya sekolah seperti itu. Utamanya di pendidikan itu sendiri. Salah satunya tadi kami sampaikan adalah perlu adanya perencanaan yang jelas dan matang, utamanya di lingkungan pendidikan itu sendiri, utamanya bagi para praktisi-praktisi pendidikan
yang ada di lingkungan sekolah sebenarnya. Yang kedua, harus ada pengaplikasian yang jelas, di mana dari jaringan internet itu di lingkungan sekolah juga harus bagus seperti itu. Terus utamanya juga pastinya para siswa di saat kita menginginkan sebuah digitalisasi ya, dan kita pun juga cakap dalam berdigital, ini tersedia infrastruktur ICT ya, tersedia infrastruktur ICT baik itu dari jaringan internet, tablet untuk para siswa, dan saya kira juga para siswa juga insya Allah sudah punya gadgetnya masing-masing. Di sisi lain juga fasilitas yang ada di sekolah ini berbasis digital seperti itu. Sumber daya untuk pembelajaran juga berbasis digital, terus penerapan sistem yang berbasis blended learning seperti itu. Dan juga menerapkan learning management system dan juga school management sistem yang ada di lingkungan sekolah itu sendiri. Next. Yang ketiga, setelah ada perencanaan dan terus ada pengaplikasian di lingkungan sekolah itu sendiri atau di lingkungan pendidikan itu sendiri, harus ada pengembangan kompetensi SDM, utamanya bagi para praktisi di dunia pendidikan itu sendiri. Utamanya adalah guru. Guru harus dilatih, ya, karena di saat ada pengembangan kompetensi SDM, ini pastinya ada 5 di antara yang pastinya harus juga dimiliki skill di era digital ini. Utamanya adalah guru. Salah satunya adalah bagaimana cara kita ini mampu memotivasi, berkomunikasi, dan juga dalam hal ini berinteraksi di kehidupan digital itu sendiri. Next. Yang keempat ya adalah sistem terintegrasi. Ya, utamanya adalah kurikulum. Ya, kurikulum yang ada di lingkungan sekolah di saat kita menginginkan digitalisasi dan utamanya di lingkungan pendidikan itu mampu bercakap berdigital. Ini kurikulumnya kita adopsi sesuai dengan kebutuhan pendidikan 4.0 seperti itu, yang relevan sesuai dengan zamannya sekarang seperti itu. Dan juga pastinya di saat kurikulum sudah terintegrasi, relevan sesuai dengan zamannya, itu pastinya elemen-elemen yang ada di sekolah, baik ini pimpinan, guru, siswa itu sendiri, staf sekolah, orang tua wali, ini serta-merta menjalankan sebuah proses percepatan digitalisasi di lingkungan sekolah agar di lingkungan sekolah itu betul-betul cakap berdigital semua seperti itu. Yang kelima, yang terakhir adalah bagaimana kita mentransformasi. Next. Bagaimana kita mentransformasi, di mana peran guru sebagai praktisi pendidikan yang sebelumnya sekedar menjadi penyampai materi pelajaran harus menjadi bagian dari salah satu fasilitator, pengarah, dan mitra belajar siswa. Aktivitas pembelajaran ini berpusat juga pada siswa sehingga pembelajaran dipersonalisasikan seperti itu. Lebih banyak menjalankan proyek untuk membiasakan siswa memecahkan masalah dan memicu kreativitas untuk berkarya atau menemukan sesuatu. Dan juga pastinya pembelajaran yang dilakukan di dunia pendidikan itu sendiri, utamanya di sekolah, ini dilakukan secara kolaboratif. Dan pihak sekolah bisa lebih aktif menjalankan atau menjalin kemitraan dengan berbagai organisasi, lembaga, atau perusahaan demi meningkatkan value pendidikan di lingkungan sekolah itu sendiri. Itu di antara 5 tahapan di saat kita menginginkan sebuah digitalisasi agar di lingkungan pendidikan utamanya di sekolah itu mampu betul-betul cakap berdigital seperti itu. Itu Mas Dwiki, apabila ada hal yang sekiranya tadi sedikit terganggu karena aktivitas internet kemungkinan kurang support ya, karena memang di lingkungan sekolah kami baru ada proses pembangunan sehingga ada beberapa jaringan yang terputus. Mohon maaf apabila
kurang berkenan. Terima kasih. Semoga saja kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimanapun kita berada, tetap kita bersama-sama selalu memajukan Indonesia untuk Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Wahyu di atas pemaparannya. Sungguh sangat semangat dan juga luar biasa. Nah, tak lupa teman-teman, silakan untuk bertanya. Mungkin tadi di sesi kedua yang terputus, yang belum bertanya di sesi kedua nanti, atau yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Wahyudi, yuk silakan chat di kolom komentar. Siapa tahu nanti pertanyaan adik-adik terpilih dan juga mendapatkan digital money sebesar Rp100.000. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi, aku akan lanjut ke narasumber kita yang terakhir, dan semoga teman-teman masih semangat ya untuk mengikuti kelas ini. Aku akan mengundang Bapak Farid SAG, MHUM selaku dosen filsafat UGM. Kami akan. Oke. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, aman Bapak suaranya. Silakan Bapak untuk menyampaikan materinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ditayangkan PowerPoint-nya. Nah, transformasi digital untuk pendidikan yang lebih bermutu. Lanjut. Saya akan bicara dua hal. Yang pertama transformasi digital, yang kedua pendidikan yang bermutu. Nah, apa itu transformasi digital? Yaitu perubahan dalam kehidupan yang melibatkan teknologi digital dalam prosesnya. Jadi semua hal di hidup kita ini yang kemudian sekarang ini masif menggunakan teknologi digital itu disebut transformasi digital. Ojek yang dulunya tidak online sekarang dilakukan dengan online. Online shop, streaming film. Dulu kalau zaman saya muda itu kalau nyari film kan harus ke sana kemari. Sekarang cukup duduk, membuka laptop ataupun HP, kita bisa nonton film. Kemudian sosial media, video call, memudahkan kita komunikasi. Kemudian yang kaitan dengan ini adalah kelas online. Nah, paperless ini penggunaan kecenderungan untuk tidak lagi menggunakan kertas di kantor, di sekolah, dimanapun. Ini salah satu dari ciri dari transformasi digital. Hal apa yang diliputi oleh transformasi digital? Yang pertama, kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari kita saksikan sendiri, sudah melalui itu sebagian besar. Kemudian keagamaan. Keagamaan ini Anda bisa mengecek sebuah sanad hadis misalnya. Hadis ini sanadnya bagaimana, itu melalui online bisa, atau bertanya ke teman yang lain, dari situ bisa. Ada big data yang mengelola tentang kitab-kitab kutubus sittah ada. Kemudian banyak sekali ya. Kemudian pemerintahan sudah jelas, kita bisa membayar pajak lewat online dan seterusnya. Perusahaan apalagi, dan yang terakhir adalah pendidikan, itu juga sudah melalui transformasi digital. Selanjutnya. Nah, apa faktor pemicu terjadinya? Ada beberapa, tapi yang relevan saya akan ambil 3. Ini tulisannya nggak jelas. Saya agak susah membacanya. Sebentar. Aduh. Yang pertama inovasi teknologi, ya kan? Dengan teknologi misalkan sekarang ini kan ada augmented reality, kemudian artificial AI itu, kecerdasan buatan, kemudian Internet of Everything, dikaitkan internet. Ini jelas akan memicu terjadinya transformasi digital yang saya sebut tadi, yang membuat semua lini hidup itu menggunakan atau terhubung dengan teknologi digital. Kemudian perilaku dan tuntutan masyarakat. Kalau mahasiswa ya ini lebih cepat, bisa mengakses bahan kuliah lebih cepat, bisa melihat jadwal kuliah lebih cepat. Dosen juga begitu, bisa men-share materinya kepada mahasiswanya dan seterusnya. Tuntutan ini memicu itu. Kemudian inovasi ilmu pengetahuan. Inovasi ilmu pengetahuan ini
penemuan-penemuan di bidang keilmuan, lalu keinginan pembuat ilmu itu untuk men-share pada masyarakat secara lebih masif, lebih menyeluruh, lebih komprehensif, ini juga memacu terjadinya transformasi digital selanjutnya. Transformasi digital membuat semuanya terhubung, mulai dari disrupsi, proses manajerial, budaya organisasi, dan semuanya lebih luas lagi yang beroperasi di dalamnya. Pergeseran sosial, peristiwa tidak terduga seperti bencana alam, kemudian COVID seperti ini sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Secara keseluruhan semuanya dapat berdampak dan mendorong kebutuhan transformasi digital. Informasi yang lebih cepat, vaksin saja, kalau zaman dulu kan enggak. Petugas datang ke masyarakat, kemudian diumumkan di balai desa, lalu orang datang atau ke sekolah-sekolah, sekarang enggak. Lewat teknologi, mendaftar, kemudian datang, dan seterusnya. Selanjutnya, apa manfaatnya? Yang pertama, meningkatkan mobilitas. Orang lebih cepat mobilenya, dalam pengertian tidak hanya fisik. Kalau fisik juga jelas, karena kita bisa melihat jadwal, bisa memesan tiket, dan seterusnya. Ini mobilitas lebih cepat, kemudian data lebih aman. Skripsi kalau zaman dulu, ya kan, itu mahasiswa bisa datang ke perpus, kemudian meminjam skripsi, kemudian mengguntingnya, sebagian yang dia inginkan itu, dia cutter, bawa pulang, di rumah diikuti, atau disontek. Sekarang enggak, hanya abstrak yang diberikan, data lebih terlindungi. Kemudian mendorong produktivitas, ya, karena dengan kemudahan-kemudahan ini, dosen, mahasiswa, guru, murid bisa lebih produktif. Kemudian mempercepat proses, ya, tidak perlu menunggu kamu ujian TOEFL, ujian apa ini langsung bisa keluar hasilnya saat itu juga. Ujian masuk perguruan tinggi, kalau dulu menunggu, sekarang kamu tes, langsung keluar berapa biayanya, berapa ininya, apa nilainya, lulus tidaknya. Menghemat biaya jelas. Sekarang seperti hari ini kita semua di rumah, tapi proses keilmuan tetap berjalan dan kita tidak perlu menghabiskan uang. Dulu yang diperlukan pemerintah kadang banyak sekali hanya untuk proses penganugerahan insan berprestasi itu ke Jakarta, booking hotel, ngadain acara. Kemudian banyak sekali uang yang keluar. Sekarang enggak, cukup duduk, kemudian ilmunya berproses, jadi lebih murah. Meningkatkan daya saing karena kita bisa lebih produktif dan daya saing kita menjadi meningkat. Lanjut. Dalam dunia pendidikan, dampaknya transformasi digital bukan hanya mengganti kelas konvensional, kelas yang biasanya itu ada guru, ada murid, menjadi kelas daring, bukan hanya itu. Tapi menggunakan teknologi itu meningkatkan pengalaman guru murid dalam pembelajaran pasti akan berbeda. Kemudian pengelolaan materi kuliah, pengelolaan kelas, dan sebagainya. Keseluruhan proses belajar mengajar ini harus disiapkan. SDM-nya, perangkatnya, dan seterusnya ini berdampak di situ. Selanjutnya. Nah, ini contohnya yang kami pakai di UGM ini. Ada ELOC dan MOOC. ELOC ini singkatan e-learning, open for knowledge sharing. Dan MOOC ini Massive Open Online Courses. Ini ELOC, coba dilanjut. Sebelum itu, ini adalah SeaMaster. Ini tayangan SeaMaster. SeaMaster ini adalah semacam aplikasi yang bisa diakses oleh semua dosen, oleh mahasiswa. Di sini saya bisa menyuruh mahasiswa saya memberikan pengumuman, mereka juga bisa mengecek kapan ujiannya. Lanjut. Kapan. Nah, ini saya bisa mengecek mahasiswa saya, asalnya dari mana, berapa IP-nya, bagaimana prestasi belajarnya, saya bisa mengecek dia langsung, memberikan tugas, dia juga bisa bertanya langsung ke saya. Selanjutnya. Nah, ini bisa diakses oleh mahasiswa, oleh orang tua, oleh dosen, oleh para pegawai, oleh pemimpin universitas, begitu ya. Ini hanya dalam sebuah HP dan laptop begini, komunikasi itu bisa berjalan sangat masif. Jadi bisa siang malam kita melihat, berdiskusi, dan seterusnya. Ini yang dipunyai UGM namanya SeaMaster. Lanjut.
Ini ya, nggak kelihatan ya menunya. Itu banyak sekali menunya. Sangat banyak dan terus dikembangkan kontennya. Selanjutnya. Nah, kalau Elo ini e-learning kuliah, materi kuliah yang kontennya itu kita taruh di dalam server dan setiap orang bisa mengaksesnya. Lanjut sudah banyak sekali di SMA yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan juga kita bisa melakukan hal yang sama. Selanjutnya, saya hanya mencontohkan bagaimana ini mempengaruhi ini mata kuliah saya, pengantar filsafat. Selanjutnya, di dalamnya ada tugas, ada materi yang bisa di-download, dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini lebih penting menurut saya. Kalau tadi itu udah biasa kita tahu semua. Ini bahkan menimbulkan pertanyaan, pendidikan yang bermutu itu yang bagaimana? Lanjut. Seharusnya kan transformasi digital ini kan membuat pendidikan kita makin bermutu. Nah, saya akan memulai dari Undang-Undang Sisdiknas ini. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan, bertujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, ya kan, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Lanjut. Pendidikan nasional, pendidikan yang berlandaskan Pancasila, UUD 45, berakar pada nilai agama, kebudayaan, dan fleksibel terhadap tuntutan zaman. Selanjutnya, intinya tujuan pendidikan itu sukses, sejahtera, bahagia, lahir batin, dunia akhirat. Ingat-ingat ini, tujuan pendidikan itu nggak ada lain, sukses, sejahtera, bahagia, tetapi lahir batin, karena kita orang Indonesia. Dunia akhirat karena kita beragama. Gitu kan? Sukses, sejahtera, bahagia, lahir batin. Lanjut. Nah, ini ya. Jadi harus diingat itu. Ilmu itu ya mulai dari tawaduk berakhir di tawaduk. Sebelum itu saya jelaskan kembali ke itu, saya menggarisbawahi tujuan pendidikan itu begitu. Kita sukses kalau hanya lahir tidak batin, berarti itu pendidikannya tidak bermutu. Atau kita hanya dunia tapi tidak ukhrawi, tidak bermutu. Atau kita lebih-lebih hanya memiliki kemampuan saya katakan di situ teknologi itu hanya sebagai alat untuk mencapai, bukan itu sendiri. Ini pengalaman saya tinggal di Jerman sama keluarga itu waktu kuliah. Hari pertama saya ngantar anak-anak saya di sekolah. Saya dengan 3 anak, ada yang di SMP waktu itu sama SD. Yang saya agak terkejut itu papan tulisnya itu kapur, kemudian di situ ada wastafel. Saya awalnya menduga ini kok kuno banget itu. Di Indonesia jangankan kapur, kita sudah pakai spidol, dan sebagian dari SMA aja itu sudah pakai PowerPoint. Saya mengira ini negara maju tapi kok kuno itu. Rupanya tidak begitu. Mereka sangat bijak memakai teknologi. Gitu. Jadi bukan benar-benar bukan hanya kapur saya melihat. Jadi mereka pakai kapur, kemudian menulis dengan huruf Latin yang sangat rapi. Kemudian semua film-film di Jerman itu diterjemahkan, film-film Amerika, Hollywood itu dalam bahasa Jerman. Ini apa kalau kita hasilkan ini cara mereka mempertahankan kebudayaannya. Jadi ilmu pengetahuan bolehlah ambil sebanyak-banyaknya, tapi bahasa dipertahankan, peradaban kebudayaan dipertahankan. Lihatlah kita sudah tidak punya bahasa, tulisan juga bukan punya kita. Bangsa-bangsa yang lain masih itu, Jepang masih, Korea masih, Cina dengan bahasanya, dengan tulisannya, India dengan tulisannya. Di Jerman nggak bisa bahasa Inggris. Kalau kamu lebih bisa bahasa Inggris daripada bahasa Jerman, mereka tidak suka. Seperti ada orang asing datang ke Jawa, lalu dia bisa bahasa Sunda dan tidak mengerti bahasa Jawa, tapi dia tinggal di Jogja. Nah itu menurut saya ini ada sikap-sikap kebudayaan begitu. Nah makanya saya katakan teknologi boleh dikuasai, tapi itu hanya sebagai alat.
Nah, makanya apa memang ada dampak buruknya banyak sekali, dan itu tugas kita supaya mutu pendidikannya kita harus mengantisipasi dampak-dampak ini. Misalkan apa? Kehilangan kemanusiaan. Kehilangan kemanusiaan maksud saya, kita sentuhan-sentuhan kemanusiaan kita itu menjadi berkurang karena kita lebih banyak bersentuhan dengan alat-alat itu. Waktu saya kecil, cara saya bermain itu berhubungan dengan teman, begitu kan? Physically kita berhubungan dengan teman. Hari ini kita enggak, ya kan? Game-game itu tidak mengajak kita berteman, temannya virtual. Akibatnya kita kehilangan kepekaan, sensitivitas, kepekaannya itu berbeda. Kemudian kehilangan sebagai fungsi makhluk sosial karena kita tidak biasa bersosialisasi. Tidak nyaman. Kalau kita duduk bareng orang, ya kan, itu maka kita nggak nyaman untuk bertegur sapa. Padahal sama-sama orang, tapi kita mengeluarkan gadget, gitu kan? Nah, kemudian INU diganti IN8. Itu artinya perilaku kita seharusnya terhadap barang itu IN8, saya dan benda. Tapi kita terkadang melakukan benda itu sebagai you, sebagai orang. Attachment terhadap HP, attachment itu kelekatan terhadap HP begitu beratnya sampai seolah-olah sebagai nyawa. Kalau pergi tanpa ada HP itu rasanya ada yang hilang. Ini tidak bagus. Di pendidikan yang bahkan di kelas-kelas online misalnya seperti ini kalau nggak pandemi, coba Anda rasakan. Ini kan satu sisi kita bisa memproduksi ilmu begitu masif ya, kita tidak terkendala oleh ruang dan waktu. Tapi ada banyak hal yang hilang. Saya nggak bisa memperhatikan mahasiswa saya yang mengantuk misalnya di kelas tidak bisa aku dekati, saya sapa tidak bisa. Itu kan kita seperti menjadi orang lain terus berjarak, ya kan? Nah, yang seperti ini. Sudah, Mas? Kok hilang? Oke, Bapak, waktunya saya kasih 1 menit lagi kali ya, Pak ya. Mungkin bisa langsung kesimpulannya, Bapak, biar Oke. Maaf, Bapak. Maaf, ditayangkan dulu yang terakhir. Oke, siap, Pak. Kemudian tidak cerdas berorientasi pada fisik, sifatnya positivistik, hanya melihat sesuatu yang sifatnya fisik, tidak bisa menghargai sesuatu sifatnya kedalaman, kerohanian, spiritualitas. Lanjut. Celing. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Oke, benar, sudah aman. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Farid tentunya tentang pemaparannya, tapi lebih ke pilar digital etik, dan tentu saja pada hari ini aku berterima kasih banyak kepada 4 narasumber kita yang luar biasa yang telah menemani kita dari pagi tadi sampai siang ini. Mungkin aku akan sapa-sapa dulu. Terima kasih untuk Bapak Iqbal, Bapak Wahyudi, Bapak Andika, dan juga tadi yang barusan ada Bapak Farid. Tentunya 4 pilar literasi digital, digital culture, digital skill, digital safety, dan juga digital etik sudah dibahas dengan tema kita pada hari ini, yaitu transformasi digital untuk pendidikan yang lebih bermutu. Baiklah, untuk selanjutnya, supaya lebih seru lagi, aku akan mengundang KOL ataupun Key Opinion Leader, tentunya untuk bincang-bincang tentang tema kita pada pagi menjelang siang hari ini. Aku akan mengundang Kak Gloria Vicentia selaku KOL. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Halo Kak Gloria, aman ya suaranya aku di sana? Aman, suaranya dengar Kak Diki. Oke, boleh Kak Gloria nih, aku akan memberikan sedikit pertanyaan, mungkin kita diskusi tentang tema kita pada hari ini ya. Boleh, silakan Kak. Yang pertama, menurut pandangan Mbak Gloria, seperti apa sih contoh pendidikan yang bermutu ini? Baik. Sebelum saya mulai, saya mau nyapa dulu buat adik-adik semua dan teman-teman, Bapak dan Ibu. Selamat pagi semua, kabarnya baik ya. Semoga sehat-sehat, apalagi di masa pandemi seperti ini, memang kesehatan harus kita jaga. Makanya pendidikan sekarang akhirnya dengan sistem pendidikan jarak jauh. Jadi memang karena saya sendiri
SPD, jadi saya juga mahasiswi. Kebetulan saya mengambil S1 Pendidikan Bahasa Jerman. Nah, di situ saya belajar juga mengajar, juga sedang ini lagi mau nyelesain skripsi juga. Nah, makanya pendidikan ini menurut saya adalah hal yang sangat-sangat menarik. Kenapa sih adik-adik? Karena apalagi di era yang seperti ini, pendidikan itu, apalagi online ya, itu harus dua arah loh adik-adik semua. Jadi kebanyakan karena saya sudah pengalaman mengajar lewat Zoom, saya tuh seringkali kesusahan karena ketika saya mengajar, respon dari siswa itu tidak responsif dengan apa yang saya sampaikan. Jadi saya harus benar-benar memberikan stimulasi yang cukup sulit ya. Jadi ketika saya memberikan pertanyaan, memberikan games, dan itu harus pelan-pelan agar siswa jadi lebih interaktif. Jadi mumpung ada adik-adik di sini, adik-adik, ayo kita harus lebih semangat lagi, apalagi ketika dalam pembelajaran jarak jauh, kan harusnya mempermudahkan ya, dalam artian adik-adik tidak perlu harus berangkat ke sekolah, adik-adik tinggal langsung online saja. Nah, maka dari itu, karena memang harus hanya online, energinya dikeluarkan dengan maksimal itu di dalam pendidikan daring. Jadi harus aktif nih ketika gurunya bertanya, harus dijawab. Ketika memang ada tugas dikerjakan, memang yang sempat disampaikan tadi, teman-teman dan adik-adik pasti burn out ya, atau capek, lelah, aduh, online menatap layar seharian. Tapi adik-adik harus berpikiran positif. Kenapa? Karena lewat online ini mempermudahkan kita banyak hal loh. Teknologi itu sudah mempermudahkan kita. Apalagi kita sudah masuk di 5.0 artificial intelligence. Jadi teknologi ini sudah sangat-sangat membantu manusia dalam berbagai banyak level dan lini kehidupan. Jadi pendidikan yang bermutu itu kembali lagi dua arah ya adik-adik ya, guru dan juga adik-adik semua. Jadi ayo nih adik-adik, mumpung nih kita punya waktu yang baik melalui online, harus dimanfaatkan dengan baik. Tadi juga kita sudah mendengarkan ya materi-materi yang luar biasa dari 4 materi sebelumnya. Mereka menyampaikan bagaimana teknologi ini, jika teknologi ini menurut saya itu seperti koin ya, atau pedang. Kalau koin kan ada sisi kepala, ada yang misal kayak uang 500, ada tulisan 500, terus ada gambar gitu. Nah, gitu teman-teman. Jadi seperti internet ini kayak koin, ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Dan itu sama-sama. Nah, makanya adik-adik harus bisa bagaimana dari internet ini menggali dari sisi positifnya. Memang ada sisi negatif-negatif. Tapi kalau teman-teman berpikiran positif dan juga terus melakukan effort yang bagus dalam pendidikan ini, pasti yakin saya output-nya sangat bagus dan luar biasa. Gitu sih, Kak. Baiklah, terima kasih untuk sharing-sharingnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, dengan kondisi pandemik seperti ini, dunia pendidikan sudah hampir semua menggunakan digital. Dengan sekolah online serba virtual. Pas banget kita juga sekarang lagi virtual webinar literasi digital 2021. Dan menurut Mbak Gloria nih, gimana sih sekiranya kita itu di dunia pendidikan, apa yang perlu kita tingkatkan kembali, dan juga ini kan era sekarang kan kondisi pandemik nih, jadi kira-kira bagaimana apa yang perlu ditingkatkan kembali agar sekolah pendidikan online atau pendidikan virtual ini lebih bermutu lagi, ataupun supaya bisa pas gitu maksud dan tujuannya di pendidikan online ini. Gimana Mbak Glory? Halo, apakah masih ada? Kayaknya Mbak Glorianya agak ini ya, sedikit gangguan. Mbak Gloria, halo. Oke, baiklah, nanti kita akan terhubung kembali dengan Mbak Gloria. Dan untuk itu, adik-adik tadi sudah ada lagi? Oke, baru bergabung kembali. Tadi mungkin ada kesalahan teknis kali ya. Oke, gimana Kak Gloria tadi udah menangkap pertanyaannya? Sudah menangkap pertanyaannya.
Oke, boleh bisa Baik, saya langsung coba menjawab sharing-sharing ya. dengan kita. Ya. Untuk teman-teman, terima kasih. Nah, kita mau sharing-sharing lagi nih lanjut ya untuk teman-teman. Karena memang di sini banyak anak A ya. Jadi untuk teman-teman di sini semua, teknologi itu memang apalagi kita kan pandemi ya. Jadi aku mau kasih tahu ke teman-teman semua, yang terpenting itu sekarang bukan kita dikuasai teknologi. Nah, kalau kita dikuasai teknologi itu contohnya akhirnya kita jadi mager, scrolling IG terus kan. Apalagi sekarang udah ada TikTok, scroll TikTok terus. Apalagi sekarang itu malah Instagram udah mau kayak TikTok. Jadi Instagram udah ada Reels-nya. Jadi di situ kayak sekarang semua sosial media ini menyeret atau membuat kita tuh semakin menghabiskan waktu yang banyak di sosmed. Nah, itu nih. Bahayanya ketika kita dikuasai oleh sosial media, akhirnya kita banyak waktu hanya untuk tidak produktif. Oke lah, kita memang memanfaatkan teknologi, tapi nggak produktif nih adik-adik. Jadi kita banyak waktu malah main gadget, malah nonton mungkin yang konotasinya tidak terlalu bermanfaat untuk masa depan dan juga tidak terlalu bermanfaat untuk bagaimana kita bisa mendapat informasi pendidikan yang baik. Nah, tapi teman-teman, ada cara untuk teman-teman bisa mendapatkan hal positif dari teknologi. Yaitu yang pertama, teman-teman harus bisa menguasai teknologi. Jadi bukan teknologi yang menguasai kita, tapi kita yang menguasai teknologi. Gitu nih teman-teman semua. Jadi caranya harus produktif. Jadi bukan hanya menjadi penikmat teknologi saja atau cuma scrolling TikTok doang, tapi adik-adik di sini dan teman-teman di sini juga harus memproduksi sesuatu. Contoh nih, teman-teman juga bikin konten TikTok tentang pembelajaran atau pendidikan. Contoh nih, sekarang kan banyak hoax ya. Banyak hoax yang terjadi, apalagi saya ambil contoh tentang COVID, ya kan? Nah, karena COVID ini adik-adik mungkin bikin TikTok, konten TikTok tentang gimana caranya prokes di masa pandemi. Nah, terus kalian kasih tips. Tips yang pertama, pakai masker double, masker medis dan masker kain, dan lain sebagainya. Saya yakin teman-teman dan adik-adik di sini jauh lebih kreatif ya daripada saya. Jadi pasti lebih keren kalau bikin konten. Jadi ayo nih teman-teman semua, saya tantang lagi untuk lebih kreatif. Apalagi nih, Kak, nanti di sini kita akan ada memilih 5 orang ya, yang akan kalau misalnya mau upload di Instagram, nanti tag kita semua, dan nanti itu akan terpilih yang terbaik, nanti akan dapat hadiah. Benar ya Kak ya? Gitu ya? Bener banget. Bener banget. Nah, sekaligus nih teman-teman, kita mau explore diri kita. Jadi nggak cuma jadi penikmat dari teknologi, tapi kita harus produktif. Kita harus menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Nah, harapannya ini akan memicu adik-adik untuk sosial media ini kita kuasai nih. Jadi kita nggak cuma hanya dikuasai dengan sosial media, tapi kita menguasai teknologi dengan produktif dan membagikan hal-hal yang positif gitu. Kan kita sebagai anak muda itu harus mencintai budaya lokal yang sempat disinggung oleh materi sebelumnya. Nah, itu caranya kita harus nih dengan semangat mempromosikan budaya-budaya Indonesia di sosial media kita. Contoh nih, saya pakai batik, terus saya upload di Instagram, terus saya bilang, iya aku bangga loh pakai batik. Nah, itu satu hal yang keren nih adik-adik. Untuk gimana caranya adik-adik mempromosikan budaya-budaya Indonesia melalui sosial media dan lain sebagainya. Jadi kita tidak dikuasai oleh teknologi, tapi kita menguasai teknologi. Terima kasih untuk Gloria, untuk Kak Gloria tentunya. Tadi sedikit putus-putus ya, kayaknya sinyal Kak Gloria agak warna kuning ya, karena di kami sinyalnya warna kuning, tapi nggak apa-apa. Semoga tadi apa yang disampaikan tentunya menambah wawasan juga untuk kita semua dan juga pesan-pesannya untuk para peserta yang ada di sini. Dan lagi-lagi untuk meningkatkan pendidikan yang bermutu ini kita perlu berkolaborasi ya, tentunya tidak hanya murid saja, tapi semua elemen baik itu pemerintah, terus pembuat kurikulum pendidikan, Kemendikbud, guru dan juga murid. Kita semua harus berkolaborasi, kita semua harus bersinergi
karena di era pandemi ini pendidikan serba online, itu ada juga positifnya, tapi juga ada negatifnya. Tapi bagaimana kita bisa mengcover itu semua, dan akhirnya pendidikan di Indonesia khususnya agak lebih baik lagi dan juga lebih maju lagi. Terima kasih untuk Kak Gloria untuk sharing-sharingnya pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu dan juga tetap produktif di era pandemi ini. Baiklah, itu tadi sama-sama kita sudah berbincang dengan Kak Gloria. Dan tentunya tadi sudah aku beritahukan bahwa buat adik-adik ataupun teman-teman semua yang sudah bertanya akan mendapatkan digital money sebesar Rp100.000. 15 pertanyaan akan aku sebutkan. Dan sudah nggak sabar ya untuk menunggu siapa sih pemenangnya nih. Nah, sekarang mungkin nanti bisa aktif di kolom chat yang aku sebutkan namanya, masih standby nggak nih di sini. Oke ya. Aku akan membacakan pemenang pada sesi di kelas literasi digital pada hari ini. Pemenang yang pertama, baiklah, pemenang yang pertama aku akan membacakan. Selamat kepada Juliana, masih hadir bersama kita. Yang kedua ada Asmawati, dan yang ketiga ada Nurul Miftahul. Boleh nanti diangkat tangannya atau di chat saya kak gitu ya. Yang ketiga ada Salsa Aulia. Yang keempat ada Elsa Adiningsi. Yang keenam ada Wulan Ayu Azahra. Yang ketujuh ada Lisa Saidah. Yang kedelapan ada Wulan Ayu Azahra lagi. Oh, mungkin ini sama, nanti bisa direvisi ya. Yang kesembilan ada Dwi Ika Rahmawati. Yang ke-10 ada Mustafa Rofi. Boleh on cam dulu semuanya, nggak apa-apa. Yang ke-11 ada Naila Sifa Rahmadani. Yang ke-12 ada Febrilia Ardikasari. Yang ke-13 Kamela Nurul Aini. 14 ada Oktavia Ramadhani. Dan yang terakhir ada Eva Nansya Yasmin. Baik, itulah 15 peserta yang mendapatkan digital money. Tepuk tangan dulu dong, dan selamat untuk para peserta yang telah mendapatkan digital money sebesar Rp100.000. Tinggal 5 orang lagi. Yuk, silakan teman-teman semuanya on cam dulu. On cam. Dan kita screenshot, mungkin bisa nanti di-post di postingannya di Instagram. Jangan lupa @siberkreasi dan juga @siberkreasijateng.diy. Mohon maaf sekali untuk narasumber dan juga KOL yang tadi sudah sharing-sharing, jika karena waktu kita yang terbatas. Dan buat adik-adik yang mungkin yang mau ingin bertanya, nanti bisa menghubungi narsum atau KOL atau kami sebagai tim untuk bertanya tentang tema kita pada hari ini. Silakan untuk on cam dulu semuanya. Mana angkat jempolnya? Oke. Terima kasih untuk tetap semangat pada pagi hari ini, dan juga terima kasih setelah standby. Silakan di screenshot 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Itulah tadi akhirnya kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak sekali lagi untuk para peserta, adik-adik semuanya, untuk 4 narasumber kita yang luar biasa. Dan tentunya terima kasih untuk Siberkreasi dan juga Kominfo yang telah mendukung gerakan literasi digital 2021 secara masif. Dan tadi sudah aku beritahukan bahwa silahkan teman-teman untuk cek di link ataupun email, karena teman-teman akan mendapatkan sertifikat secara online, e-sertifikat. Jadi bisa dicek di email masing-masing, download linknya ataupun diklik linknya, download sertifikatnya, nanti ada tokennya. Silahkan dimasukkan tokennya, mungkin nanti emailnya akan masuk di spam. Kalau tidak ada di kotak masuk, dicari aja dari Kominfo Literasi Digital. Lumayan kan, dapat ilmu, digital money, dan juga dapat sertifikat. Baiklah, akhirnya aku ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih untuk adik-adik semua. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi di Literasi Digital 2021. Dan aku sudah membacakan pemenangnya. Yang terakhir tinggal 5 pemenang lagi untuk upload di Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital.
saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Cek dulu, cek dulu, cek dulu, cek dulu. Yakin saja kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yep. Hello, 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 siapa tahu hoax. Yep. Hello, 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 siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yep. Hello, 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 siapa tahu hoax. Yep. Hello, 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 siapa tahu hoax. Tolong aku melolong. Baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai.
Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian